salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi iftataha alaina futuhal arifin wa arsyadana wa 'allamana bi syara'i'id din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad wa ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika an adilla aw dhalla an adilla aw zalla aw azilla aw drima wa jala alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warsanipun para jamaah, langkung-langkung para sepuh bin sepuh, wonten kasupen panjenenganipun sedaya jajaran sahibul idarah wal imarah Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken. Ugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kasupen khusus malih menika panjenenganipun ingkang minangka sesepuh Masjid Rahmat Bayi Haji Faizan Umar, sedaya jajaran sahibul imarah muassasah Masjid Rahmat sedaya ingkang hadir, langkung-langkung jamaah mustami'in mustami'at rahimakumullah. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nakhussu sallallahu alaihi fadhil kitab bersama bi mafahim yajibu an tusahaha li Syekh al-alim al-alama Abuya Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani sayulina lana lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mulahadzatun hammah ay hadhi mulahadzatun hammatun tawiki ono sesuatu yang penting. Tata'alaku sifatin mulahadzah hammatun ingkang penting, tata'alaku yang ada sangkut pautnya. Yasi mulahadzah bil ahadisil waridati fil kitabi, dengan beberapa hadis yang berlaku pada dasar itulah suatu karya kitab menika. Hadza ay ifham hadza, fahamilah di situ keterangan. Wa qad naqalana fi hadzal kitabi jumlatan wafiratan minal ahadisin nabawiyah. Lan temen nukil kita fi hadzal kitabi ing dalam ikilah nuskhah kitab. Jumlatan wafiratan sifat hadzal kitab, jumlatan wafiratan merupakan jumlah secara global, wafiratan sifatnya yang utuh sempurna. Bayani minal ahadisin nabawiyah, saking beberapa hadis yang disebangsaake nabawiyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal athari lan pira-pira asar di luar hadis atau wazifah dari para ulama aulia sifat al-marwiyati ingkang diriwayatake. Wa naqalana lan nukiling sun aqwala aimatul ilmi ing beberapa pendapat tokoh daripada ulama alul ilmin kibari ulama il hadisi, saking pira-pira penggedine atau sesepuhe daripada ulama ul hadis al mu'tamidin ingkang berpegangan utuh fil hukmi alaiha ing dalam hukum alaiha ing atas menika hadis nabawiyah. Wa bayani darajatiha lan menjelasake
klarifikasi tentang keunggulan derajatipun menika hadis nabawiyah. Wa minhum mongko setengah saking mengkono yesi keterangan, wa minhum mongko setengah saking yesi rupane yesi keterangan nggih menika hadis yang disampaikan dalam pemaparan tentang kibarul ulama hadis. Wan sahhaha ba'duha, sinten tiange utawi sapa wonge sahhaha mentashihkan benerake isiman ba'duha ing sebagian hadis. Wa minhum lan sebagian mengkono isi ahlul kibarul ulama hadis man hasana sapa wonge hasana bagus sinten man ba'duha ing sebagian iku hadis. Wa minhum lan iku setengah saking mengkono yesi al kibarul ulama il hadis man tawaqqafa fi ba'diha utai sapa wonge tawaqqafa ingkang kandheng yesi man fi ba'diha ing dalem sebagian mengkono yesi al hadis nabawiyah. Wa minhum lan iku setengah saking di antaranipun hadis nabawiyah man dha'afa utai sapa wonge dha'afa gawe ringkes man ba'diha ing sebagian hadis. Maksud daripada tujuan tashih, tahsin, tauqif, tad'if dalam hal menika tentang ungkapan materi dalam kitab Mafahil Yajibu an Tusaha wal maqsudu tai tujuannya anna tasiha bahwasana sunah tashih wa tahsin lan tahsin memperbaiki daripada periwayatan hadis atau periwayatan hadis, wa tad'if lan mengenai tentang kedhaifan kesanatan hadis iku idza sabatat iku narikalane tepake bisi kullun min tashih wa tahsin wa tad'if an wahidin saking tunggal min ulama hadisil mu'tamidin saking pakar ulama isi ahli hadis ingkang berpegangan teguh. Mislu Tirmidzi merupakan sebagaimana contoh nggih menika periwayatan hadis ingkang dipun riwayatake Imam Tirmidzi. Maka dalam kitab hadis wonten istilahe hadis sahih Muslim. Berarti yang dipakrasai nggih menika sinten Imam Muslim. Wonten hadis sahih Muslim ingkang dipakarsai nggih menika Imam Bukhari. Dalam riwayat hadis wonten sing mengatakan dalam katakan muttafaq alaih. Di situ berarti antara kibarul ahadis bainal Muslim wal Bukhari. Wonten yang meriwayatkan hadis dengan hadis musnadut Tirmidzi. Berarti itu yang dipakarsai oleh Imam Tirmidzi. Wonten yang dipakarsai Imam Baihaqi, Musnad Baihaqi atawi Musnad Dailami, Tirmidzi, Mustadrak dan lain sebagainya. Itu adalah hadis-hadis yang para perawinya benar-benar sahih. Kullu sahabi udulun, para periwayat dari para sahabat hingga tabi'i itu adalah periwayat yang sahih. Wa fihi kifayatun anil bahsi wa tanqib wal muraja'ah fi kitabil jarhi wa ta'dil wa asma'ir rijal. Dan di situ mengungkap tentang pemaparan pembahasan tentang periwayatan para rawi hadis atau kembalinya daripada rawi hadis dalam suatu kutipan, yaitu kitab tentang menerangkan jarhu wa ta'dil, tentang kesederhanaan dan beberapa nama-nama daripada periwayat hadis. Naam yo bener jarine dawuhe niku mangkaten wal maksud anatas ila akhirih dengan catatan idza lam yatakallam ahadun, nalikane ora berbicara berargumentasi sapa hadun salah hijine minal mutahaddisin, baik dari pakar hadis al-mu'tamid yang bertanggenan berpedoman fil hadisin in dalam hadis bisain kelan suatu hal. Wal majalu fal mahalu maftuhu imam mayuridul bahsa wan nadhar wal muraja'ah. Wal mahalu tai tempat maftuhun iku terbuka, maftuhun iku terbuka imaman yaiku rupane pemimpin si wong yurid yang mengendaki siman albas suatu pembahasan wan nadhari lan kritikan wal muraja'at lan bereferensi dalam suatu ungkapan penetapan suatu hukum. Wa hadza utai keterangan babun wasin iku bab yang luas pembahasanipun wa midanun fasihun, dan medan yang amat sangat luas sekali. Wa manatul ahadisi utai pira-pira wa mi'atul ahadis utai pirang-pirang atus daripada periwayatan hadis allati sifate kang min hadzin nawi sange ikilah mengecabang tanteru ngenti-ngenti nunggu-nunggu apa yesi ahadisul lati min hadzal nau man ing wong yahdimuha kang nglumati sapa siman daripada mengkono periwayatan hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam periwayatan hadis itu ada tanda kutip RA rawahu sinten, wonten sing rawahu Dailami, wonten sing rawahul
syaikhan. Berarti syaikhan adalah Imam Bukhari wa Muslim. Hadis niku jelas sahih. Seperti halnya hadis yang dijelaskan dalam tentang puasa Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ruwahul Bukhari. Sinten tiyange ingkang jumenengi ulan Ramadan, ingkang jungkung dalu ulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan sepenuh hati keimanan, dengan mentashib muhasabah dirinya, merenungkan apa yang telah diciptakan oleh Allah, akan tetapi mereka menyadari bahwa semua hal apapun yang dimiliki makhluk manusia itu semata karena milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis niku diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin man soma, wa fi riwayatin man qoma. Berbeda dalam redaksi tapi satu tujuan, yaitu periwayatan yang sama. Satu ada dengan redaksi man qoma, wonten redaksi man soma. Man soma adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lajengipun daripada manhaj dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusaha, yaitu wa manhajuhu tay manhajibun Asy-Syabu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, manhajul kitab tay ay tariqul kitab tay dalane kitab. Hadza ay ifham hadza, ketahuilah dan fahamilah. Wa qad ja'alana hadzal kitab ala salasati abwabin kal'ati. Wa qad ja'alana temen dadekake ingsun hadzal kitab ing suatu risalah, kitab yang diberi nama Mafahim Yajibu an Tusahaha, meluruskan konsep-konsep yang asalnya tidak benar, diluruskan agar supaya sebagai pedoman untuk umat Islam penjuru dunia. Ala salasati abwabin ing atase 3 pilar, 3 beberapa bab kalati yang akan dijelaskan di bawah ini. Al-mabul awwalu taibab yang pertama mabahitsun fil aqidah, pembahasan tentang tauhid akidah. Wa fiha lan iku tetep ing dalam mabahis bayanu fasadil makayis takfiri wa tadlil al yauma, utawi jelasake klarifikasi tentang rusaknya beberapa ngafirake orang lain, didik-didik kafir, didik-didik kafir. Dan ini perlu dijelaskan dalam unsur akidah. Jadi akidah perlu didandani karena sumber akidah itu menuju datang mana sobir, tapi hati memicu akan menjadi kekuatan iman tauhidipun. Wa tadlilan sasar al yauma aihau aihual aihadzal yaum, di dalam pembahasan pada hari ini. Al babus tsani, bab yang kedua mabahisun nabawiyah, yaitu pembahasan tentang kenabian. Apa sirah nabawiyah, apa perjalanan Rasulullah, baik dari sunnahnya atau asaripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi lan ikut tetap dalam mabahis nabawiyah khosaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi kepribadian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatun nubuwati lan haqiqate kenabian, wa haqiqatus syariati lan hakikat manfaat, wa haqiqatul basyariyah lan hakikat kemanfaatane hubungan antara manusia sama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas, wa mafhumut tabarruk, dan pemahaman tentang ngalap berkah, seperti biasanya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah ziarah datang makom Mbah Bonang, makom Mbah Samarqaldi, makom Syekhona Khalil Bangkalan hingga Gus Dur sampai Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Itu adalah pemahaman tentang tabarruk. Ini kalau orang Wahabi Syiah mengatakan haram, maka daripada pemaparan tentang ulama lain, maka Abu Yazid Muhammad memunculkan suatu konsep-konsep pemahaman yang perlu diluruskan. Maka terjadilah suatu karya, yaitu kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha, biar tidak salah faham. Sebab umat Rasulullah SAW adalah ummatun wahidah. Mulai ada percikan, mulai dari ketika Rasulullah beliau wafat hingga diteruskan Sayyidina Abu Bakar Siddiq hingga sampai Sayyidina Ali. Mulai ada tumpahan darah,
mulai khalifah yang diturunkan kepada menantu-menantu beliau, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, sampai hingga Sayyidina Ali. Banyak pertikaian, banyak ta'assub, fanatik, dan kaum-kaum khawarij yang keluar dari norma kode etik Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Yang ketiga adalah mabahis salis, al-babus salis, pembahasan bab yang ketiga. Mabahitsu niku pira-pira pembahasan mukhtalifatun yang berbeda. Wa fihalan iku tetep dalam mabahis bayanul hayatul barzakhiyah, yaitu pembahasan tentang penjelasan tentang kehidupan barzakhiyah, kehidupan tentang alam fana. Wa masru'ati ziyarah, lan diserukan, disyariatkan gimana ziarah kubur, baik makam para aulia, para makam nabawiyah, para nabi dan lain sebagainya. Wa ma yata'allaqu biha, lan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan ziarah, tilik kubur tiang sepuhipun, tilik kubur pengalap berkah wali songo, para salafus salih, pendahulu-pendahulu yang memperjuangkan gimana pilar Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dibuktikan dalam kitab Mafahim juga. Maka dalam pembahasan hayatul barzakhiyah, tiyang ingkang sudah meninggal, wong ingkang sampun kapundhut niku saged ngrasakake kirim dongane anak cucunipun. Dibuktikan menapa? Karena dalam kitab itu Kanjeng Nabi pernah mendangu, mentalkin para ahlu badrin. Dan para ahlu badrin itu bukan karena dari orang muslim, melainkan ada pamannya sendiri, Abu Jahal. Sampai dipanggil ya Aba Bal Umamah, ya Aba Jahlin. Kemudian diprotes oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ma'alam nadri, apakah orang yang tidak punya ruh bisa mendengar? Kanjeng Nabi jawab, ya Umar, mereka lebih alam, lebih tahu daripada sampean. Loh, itu berarti berdasarkan bahwa ziarah kubur atau tilik kubur malam songo datang makbarah niku berarti disunahkan kanjeng Nabi. Niki konsep Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki untuk mengkritik daripada mengkritik ulama sebelah, yaitu dari kalangan Syiah dan Wahabi, kalangan Wahabi yang dipakarsai oleh Said Abdul Allah Al-Wahhab, datang Ibnu At-Taimiyah dari kalangan Syiah. Maka daripada kitab Mafahim ini menyelamatkan beberapa argumen-argumen sudut pandang yang negatif tentang kaitanipun Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah ungkapan-ungkapan atau materi kritikan daripada pemaparan kitab Mafahim yajibu antusah haha. Cekap semanten kirang langkungipun wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.